Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah yang sudah ditunggu-tunggu, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, akhirnya Walensky mengirimkan kita juga kisah Yuda Sanggabuana sesuai request teman-teman semua. Udah cukup lama ya kita nggak bawain kisah Yuda, dan saya berharap sih secara pribadi untuk Bang Walensky untuk bisa terus continue ya. Saya pengennya sih setiap minggu nih ada kisah Yudanya ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Walensky atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya kami untuk membawakan kisah luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Walensky, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Misteri sang biduan cantik. Kisah Yuda Sanggabuana. Jaka bercermin sambil bersenandung tak jelas, diusap-usapnya rambutnya yang klimis dan mengkilat terkena cahaya lampu. Sementara Arifin dan Budi duduk manis menunggu. Keduanya nampak asyik dengan ponselnya masing-masing, namun sesekali mereka berdua melirik ke arahku. "Ayo dong Yud, lama banget sih kamu, nanti acaranya keburu mulai," protes Jaka yang mulai tidak sabaran. Aku yang tengah mengikat tali sepatu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahnya. "Sabar, cerewet banget sih. Lagian kita mau ngapain kita ke sana? Hah? Mending kita ngopi-ngopi aja di warung Mas Pur," sahutku sedikit bersungut. Jaka spontan menoleh lalu menjawab konyol. "Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ya jelas mau lihat si Mila bohai lah. Masa iya mau gali sumur? Pakai nanya lagi kamu." Seketika aku tertawa ya. Kesabaran Jaka yang setipis tisu kerap memancingku untuk menggodanya. Responsnya yang ajaib dan juga jenaka selalu jadi hiburan tersendiri. Tidak lama kemudian, aku pun telah siap. Namun, berbeda dengan kawan-kawanku yang tampil modis, aku hanya berpakaian ala kadarnya dengan hanya mengenakan celana jeans belel dan kaos oblong saja. Ya elah Yud, mau jalan kok dandanannya cuma kayak gitu. Nanti kalau misalnya ketemu sama cewek-cewek, terus gak ada yang mau kenalan sama kamu, gimana ayo? Budi sengaja mengejek penampilanku. Arifin pun tak mau kalah, ikut mengolok-olok. Dah, gak apa-apa Bud, biarin aja. Yuda kan begitu. Lagian percuma juga, dia dandan habis-habisan, gak bakalan juga tuh bisa ngalahin kegantengan kita-kita, ujar Arifin sembari membenahi kerah. Aku hanya mesem-mesem, lalu menyalakan mesin sepeda motor. Jaka dengan sigapnya langsung hinggap duduk di belakangku, sementara Arifin telah siap di atas motornya bersama Budi, dan kami pun semua segera melaju. Ya, malam ini kami akan pergi ke alun-alun untuk menyaksikan pertunjukan musik dangdut. Bukan sekedar pertunjukan musik biasa, tapi kabarnya di sana akan tampil Carmila, seorang biduan cantik yang namanya tengah melambung tinggi belakangan ini. Sebenarnya aku paling enggan untuk menyaksikan acara semacam itu. Bukannya aku tak suka musik, tapi tempat yang riuh dan juga ramai jelas bukan tempat yang cocok bagiku. Hanya paksaan dari kawan-kawanku saja yang membuatku terpaksa mengalah menuruti ajakan mereka. Setengah jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan. Suasana kala itu begitu ramai. Orang-orang datang berduyun-duyun berbaur dengan para pedagang yang sibuk menjajakan dagangan mereka. Yud, pokoknya kita harus dapat tempat yang paling depan. Aku mau lihat si Mila dari deket.
Syukur-syukur dia pakai rok mini. Kamu ngerti dong, ya kan? Kata Jaka tersenyum nakal sambil mengangkat-ngangkat kedua alisnya. Dasar otak mesum. Duh Jak, kamu aja lah. Aku cukup dari jauh aja. Nanti kalau misal aku kebelet kencing gimana dong? Diriku coba berkilah. Lah, jangan bisa-bisa dong Yud. Pokoknya kamu itu harus wajib ikut sama kita-kita. Lawang mau dikasih pemandangan bagus kok malah nolak. Ya enggak cowok. Jaka beralih pada Budi dan Arifin yang langsung memberikan tos tanda sepakat. Aku hanya tersenyum geli melihat tingkah mereka. Lalu kami bergerak Spartan menerobos kerumunan hingga akhirnya kami tiba di barisan paling depan. Tak lama berselang, lampu-lampu sorot serentak dinyalakan. Para pemain musik telah siap di posisinya masing-masing, sementara sang pembawa acara mulai ngoceh dengan lihainya demi bisa menghidupkan suasana. Sudah siap digoyang? Siap! Para penonton menjawab serempak, disusul tabuhan gendang dan juga lengkingan gitar melodi sebagai pertanda acara telah dimulai. Penonton riuh bertepuk tangan. Lalu tampillah seorang biduan pembuka menyanyikan lagu koplo populer yang seketika membuat penonton ikut bernyanyi tak ubahnya paduan suara. Sementara aku hanya berdiam diri di antara kawan-kawanku. Suasana sumpek mulai membuatku gerah dan juga tak betah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah terlanjur ada di sini. Beberapa lagu terlewati dengan mulus. Penonton pun semakin padat dan berjejal hingga tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Carmilla, sang biduan pujaan, hadir di atas pentas disambut gemuruh sorak-sorai dari segenap penjuru penonton. Sang biduan tampil dengan dandanan yang menggiurkan. Tubuhnya yang padat berisi dibalut pakaian ketat yang mempertontonkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Gadis berambut panjang itu kini mulai beraksi, menyapa para penonton, kemudian melantunkan lagu andalannya sambil berjoget diiringi alunan musik yang mendayu-dayu. Penonton makin menggila, bahkan sampai ada yang nekat hendak naik ke atas panggung, tapi mataku justru tertuju pada sosok lelaki tua berpakaian serba hitam yang sejak tadi berdiri di sudut panggung terhalang oleh sound system. Tampilan yang berbeda membuatku tertarik memperhatikan gerak-geriknya, apalagi sejak tadi ia nampak berkomat kamit sambil sesekali memercikan air dari gelas yang ada di tangannya. Siapa dia? Apa dia pawang hujan? Tapi apa yang dilakukannya itu lebih mirip dengan ritual pengusir setan ketimbang sedang menghalau awan. Mendadak datang angin yang merembus kencang. Raut wajah lelaki itu kini berubah tegang, tapi tentu saja hal itu luput dari perhatian orang-orang lainnya. Mereka semua tengah hanyut bersama sang biduan yang bergoyang semakin berani. Tapi di tengah lagu, tiba-tiba saja Carmilla berhenti bernyanyi. Dia hanya diam, berdiri di tengah panggung sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sikapnya yang aneh membuat para pemain musik jadi kebingungan. Mereka semua saling pandang satu sama lain sambil terus memainkan musiknya. Namun akhirnya mereka berhenti saat biduan itu tiba-tiba menari dengan anggun dan lemah lembut laksana penari Jawa yang tengah tampil di hadapan seorang raja. Para penonton spontan terheran-heran. Mereka semua kebingungan sambil berbisik-bisik, ini ada apa? Kenapa dia menari seperti itu? Apa ini jangan-jangan termasuk bagian dari pertunjukan? Dalam situasi bingung, lelaki tua berbaju hitam tadi mulai mendekati Carmilla, lalu melangkah mengelilingi gadis itu sambil terus memercikan air dari gelasnya. Namun kemudian, hal yang tak disangka-sangka terjadi. Carmilla tiba-tiba menggeram marah, lalu sekonyong-konyong mencekik leher lelaki tua itu. Astaga, tentu saja para penonton kaget, termasuk aku. Beberapa petugas keamanan dengan sigapnya berusaha membebaskan si lelaki tua itu dari cekikan. Tapi kejadian berikutnya justru lebih mengherankan lagi. Carmilla meronta dengan hebatnya hingga para petugas itu terpental kalah tenaga. Kenapa bisa? Ya, hal itu mulai membuat para penonton panik. Carmilla kesurupan! Carmilla kesurupan! Begitu teriakan orang-orang.
Tapi teriakan itu justru malah membuat situasi semakin buruk. Carmila tiba-tiba saja melompat dari atas panggung lalu mendarat tepat di depan kerumunan massa. Para penonton seketika mundur menjauh. Sang biduan berdiri setengah merunduk sambil menyeringai bak serigala yang kelaparan. Para petugas kembali datang lalu memegangi Carmila, tapi sama seperti tadi, sang biduan kembali meronta hingga para lelaki berbadan tegap itu lagi-lagi terpental tercerai-berai. Seorang gadis remaja yang ada di dekatku menjerit ketakutan, tapi jeritannya justru malah mengundang Carmila untuk datang mendekat dengan tangan siap mencekik. Tentu saja, aku di sini tak tinggal diam. Aku langsung berdiri menghalangi hingga Carmila alihkan sasarannya padaku. Namun dengan cepat ku tepis tangannya dan langsung ku pegang dahinya sambil melantunkan ayat-ayat suci. Sang biduan menjerit. Bisa kurasakan ada kekuatan jahat yang menguasai tubuhnya. Aku tahu gadis ini tengah kerasukan, tapi aura jahatnya terasa begitu kuat hingga membuatku harus mengerahkan ilmu pemusnah demi bisa menjinakanya. Carmila menggeram-geram, sementara telapak tanganku makin kuat menekan dahinya hingga gadis itu berlutut. Orang-orang hanya diam terpaku menyaksikan, termasuk lelaki tua berbaju hitam tadi yang kini sudah berdiri tak jauh dariku sambil meringis kesakitan memegangi lehernya. Carmila berhenti menggeram, matanya yang tadi melotot perlahan sayu meredup, tubuhnya berangsur lemas hingga akhirnya jatuh terkulai tak sadarkan diri. Alhamdulillah, mulutku berucap syukur. Sang lelaki tua berbaju hitam langsung memberi perintah, bawa dia ke tenda. 4 orang petugas segera mendekat lalu coba mengangkat tubuh Carmila, tapi mereka semua nampak kesulitan. 2 orang lagi datang untuk membantu, tapi meskipun mereka mengerahkan seluruh tenaga sampai urat-urat mereka keluar, tubuh Carmila tetap tak bergeming. Semua orang terheran-heran. Apa yang terjadi? Si lelaki tua berbaju hitam itu nampak khawatir, tapi Jaka malah berbisik pelan di telingaku. "Shh, Yud, kita boleh bantuin gak sih?" Aku seketika menoleh ke arah Jaka. Jaka hanya cengar-cengir, ya. Aku tahu apa isi otaknya. Dia tidak benar-benar tulus ingin membantu. Dia hanya ingin mencari kesempatan agar dirinya bisa menyentuh biduan pujaannya. Tapi yang namanya rezeki memang tak kemana. Si laki tua tadi tanpa diduga-duga malah meminta tolong padaku. "Mas, apa bisa bantu?" Aku spontan mengiyakan. Jaka nampak kegirangan, padahal bukan dia yang dimintai bantuan. Aku yang memang sejak tadi penasaran langsung coba ikut membantu. Jaka yang tak mau ketinggalan dengan sigapnya segera memegangi kaki Carmila, tapi sama seperti yang lainnya kami pun kesulitan. Gila, kok bisa berat gini ya? Keluh Jaka sambil menggelengkan kepala. Aku tidak menjawab. Diriku sengaja berkonsentrasi untuk mengerahkan tenaga dalam. Mohon maaf, bisa coba yang lain minggir dulu, pintaku pada yang lain. Mereka pun serentak menyingkir demi memberiku ruang. Setelah orang-orang mulai menjauh, seorang diri ku coba kembali mengangkat tubuh sang biduan dengan tenaga dalam siap di tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, akhirnya diriku bisa mengangkat tubuh Carmila lalu membopongnya. Orang-orang jadi terheran-heran, tapi banyak pula yang berdecak kagum. Si lelaki tua itu lalu memintaku untuk membawa Carmila ke tenda yang ada di belakang panggung. Tadinya kawan-kawanku ingin ikut, tapi para petugas keamanan melarang. Setibanya di tenda, seorang wanita berambut pirang memintaku untuk meletakkan sang biduan di atas dipan yang sudah dialasi kain. "Nah, di sini aja, Mas. Kasihan banget ya si Mila." Aku pun menurutinya. Setelah merebahkan Carmila, diriku menjauh lalu hendak pergi. Tapi si wanita berambut pirang itu malah melarang. Jangan pergi dulu ya, Mas. Takutnya Mila kesurupan lagi," pintanya. Loh, kan ada bapak itu. Jariku menunjuk ke arah si lelaki tua yang kini tengah berdiri di samping Carmila seolah sedang menjaganya. "Iya, tapi sepertinya tadi Mbak Slamet nggak bisa ngatasin situasi deh. Justru Masnya kan yang bisa," sanggah wanita itu. Sejenak, aku merasa ragu, tapi aku bisa memahami keresahannya. "Ya sudah, tapi maaf, saya nggak bisa lama-lama karena teman-teman saya sudah menunggu." Enggak kok, Mas, biasanya nggak lama."
Biasanya, di sini aku jadi terkejut mendengar perkataan itu. Dari penuturan wanita ini barusan, sepertinya hal ini memang sering terjadi. Aku dipersilakan duduk, lalu diberikan minuman, sementara si wanita berambut pirang itu nampak berbicara serius dengan lelaki tua yang dipanggilnya Mbah Slamet tadi. Tak lama kemudian, keduanya berjabat tangan, lalu Mbah Slamet berbalik pergi. Si wanita berambut pirang itu kemudian datang menghampiriku. "Ah, maaf ya mas, saya sampai lupa deh. Masnya ini namanya siapa ya?" "Ah, saya Yuda." Saya Wati, asisten pribadi sekaligus manajer Mila." "Mas Yuda asli orang sini?" "Ah, enggak juga sih. Saya memang tinggal di daerah sini, tapi bukan asli orang sini." "Oh, gitu. Tapi maaf ya, maaf banget kalau boleh nanya lagi. Apa masnya ini paranormal?" "Oh, bukan mbak. Saya hanya orang biasa. Memangnya ada apa ya?" "Oh, gak apa-apa sih. Tapi tadi kok saya lihat Mas Yuda bisa ngobatin Mila ya. Mbak Selamat tadinya juga bisa. Tapi sekarang sepertinya dia mulai kewalahan deh." Hmm, memangnya Mbak Mila ini sering kesurupan?" Tanya aku penuh selidik. "Ya mas, belakangan ini dia sering begitu, terutama waktu manggung. Makanya kami selalu menyiapkan paranormal untuk berjaga-jaga. Kami sudah sering loh ganti-ganti paranormal, karena banyak yang gak sanggup. Nah, cuma Mbak Slamet yang agak mendingan. Tapi sekarang dia juga ikutan mundur, sudah gak sanggup lagi katanya." Kasihan juga ya Mbak Mila, cantik-cantik tapi sering kesurupan. "Iya mas, makanya saya itu mau nawarin, apa Mas Yuda mau gantiin Mbak Slamet?" Aku seketika terkejut lalu dengan tegas menolak. "Aduh, maaf Mbak, saya nggak bisa Mbak. Saya juga kerja Mbak." "Nggak setiap hari kok mas, cuma waktu pentas aja. Kalau Mas Yuda mau, kami siap kok ngasih bayaran yang lumayan." Bujuk Mbak Wati setengah memaksa. "Saya ngerti Mbak, tapi saya bener-bener nggak bisa. Mbak Mila itu kan penyanyi terkenal, pasti jadwalnya padat di mana-mana. Saya nggak mungkin bisa ngikutin jadwalnya, pasti bakal bentrok dengan kerjaan saya." Mbak Wati pun hanya manggut-manggut seolah paham, tapi sepertinya ia belum benar-benar menyerah. Atau gini aja deh mas, kebetulan kan jadwal manggung Mila bulan ini masih di daerah sekitaran sini. Nah, kira-kira Mas Yuda bisa nggak? Cuma untuk bulan ini aja, please mas, ya mau ya? Aduh, gimana ya Mbak ya? "Ayo dong mas, manggungnya hari libur aja kok. Mas Yuda kan juga pasti libur. Lumayan kan buat tambah-tambah penghasilan Mas Yuda." Aku tersenyum. Ya, aku menjadi salut dengan usaha Mbak Wati yang terbilang gigih. Tapi aku terpaksa mengecewakannya. "Maaf ya Mbak, tapi jujur, saya benar-benar gak bisa Mbak." Mendengar penolakanku, Mbak Wati pun jadi tertunduk lesu. "Ya, kasihan banget sih Mila. Kalau begini terus, jadwal manggungnya pasti jadi berantakan. Padahal dia lagi ngumpulin uang. Rencananya sih mau bikin panti asuhan." Demi mendengar hal itu, dahiku seketika berkerut. "Panti asuhan?" "Iya mas, si Mila ini kan udah lama punya cita-cita mau bikin panti asuhan. Soalnya dia itu anak yatim, yatim piatu. Dia dulunya juga tinggal dan besar di panti asuhan." Aku tertegun. Ya, aku tidak menyangka kalau di balik goyangannya yang vulgar ternyata Carmila memiliki hati yang mulia. Hal itu membuat hatiku terketuk lalu mulai berubah pikiran. "Oke lah Mbak, saya mau, tapi untuk bulan ini aja ya." Mbak Wati spontan terbelalak dengan wajah yang sumringah. "Serius mas? Ya ampun, makasih ya mas, makasih banget," ujar Mbak Wati kegirangan lalu meminta nomor ponselku. Tak lama kemudian, Carmila pun siuman. Dia nampak letih dan linglung. Mbak Wati yang ada di dekatnya langsung melambaikan tangan memintaku untuk mendekat. "Mila, ini namanya Mas Yuda. Dia tadi loh yang nolongin kamu," ujar Mbak Wati mulai memperkenalkanku. Carmila tersenyum seraya mengangguk. "Makasih ya Mas. Terus Mbak Selamatnya kemana?" tanya Carmila sambil celingukan. "Udah pergi, dia minta berhenti. Tapi jangan khawatir, sekarang ada Mas Yuda," saut Mbak Wati. Carmila lalu memandangiku dari atas kepala sampai telapak kaki. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Mungkin dia kurang yakin dengan penampilanku yang nampak biasa-biasa saja. Tapi aku tak mau berlama-lama. Ya sudah Mbak, sekarang saya mau pamit dulu. Kabari saja kalau nanti ada jadwal manggung. Atau kalau boleh
Saya minta jadwal fullnya ya, ucapku lalu berbalik pergi. Di luar tenda, sebentar kepalaku celingukan mencari kawan-kawanku, tapi yang kutemui malah Mbah Slamet yang sedang merokok di tepi jalan sana. Aku pun mendatanginya sekedar untuk menyapa. Ah, maaf Mbah, tadi kita belum sempat kenalan. Perkenalkan Mbah, nama saya Yuda. Ya, saya Mbah Slamet. Maaf, tadi saya belum sempat bilang terima kasih. Untung tadi ada kamu. Kalau enggak, bisa kacau, ujar Mbak Slamet. Sama-sama Mbah, tapi tadi Mbak Wati bilang kalau Mbak Slamet sudah berhenti. Terus Mbak Wati minta supaya saya menggantikan Mbak Slamet. Oh begitu, terus kamu mau? Wah, awalnya saya nolak Mbah, tapi Mbak Watinya terus maksa. Ya akhirnya terpaksa saya mau. Ah, ya sudah, tapi kamu mesti hati-hati. Carmila itu bukan sekedar kesurupan biasa. Ada hal lain yang membuat dia jadi begitu. Wah, apa itu Mbak? Mbak Selamat hendak menjawab, tapi belum sempat dia membuka mulut, datang sebuah mobil yang menyebut dirinya. Maaf, saya harus pergi. Tentang masalah Mila, nanti kamu bakal tahu sendiri. Pesan saya, kalau misalnya nanti kamu gak sanggup, lebih baik kamu cepat berhenti. Kalau tidak, salah-salah, kamu bisa celaka. Jelas Mbak Selamat lalu masuk ke dalam mobil. Selepas kepergian Mbak Selamat, aku coba memahami maksud dari ucapannya tadi. Kenapa dia bilang begitu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Carmila? Lalu dari kejauhan, muncullah kawan-kawanku yang datang mendekat dengan langkah tergopoh-gopoh. Yud, gimana Carmila? Tanya Jaka tergesa-gesa. Budi dan Arifin pun tak kalah penasaran menunggu jawaban dariku. Udah sadar, tapi kayaknya malam ini dia nggak bisa lanjut. Kawan-kawanku seketika menjadi kecewa. Yah, sayang banget. Ya, tapi mau gimana lagi? Kasihan juga ya, Carmila. Bisa-bisanya lagi manggung malah kesurupan. Tapi tadi kamu sempat ngobrol nggak sama dia? Ganti Budi yang bertanya. Ya, aku malah diminta untuk mendampingi dia manggung. Soalnya paranormal yang tadi minta berhenti nggak sanggup lagi katanya. Jaka langsung terperangah seolah tak percaya. Bajilak, beneran Yud? Kamu bakalan ikut manggung sama Carmila? Yang gak ikut manggung juga kali Jak. Aku itu cuma diminta untuk mengawasi dia selagi dia tampil. Ya jaga-jaga, kalau nanti dia kesurupan lagi, itu juga cuma untuk bulan ini aja. Jaka seketika mengguncang-guncang pundakku sembari merengek mirip bocah yang meminta jajan. Yud, aku ikut dong, bisa kan? Ayo dong Yud, bisa ya, desaknya setengah memaksa. Aduh, aku nggak tahu juga Jak. Aku harus bilang dulu sama manajernya. Ya udah, kamu langsung ngomong aja sama dia. Bilang aja, kalau aku ini asisten pribadimu. Pasti boleh. Jaka menawar tak kehabisan cara. Permintaan dari Jaka itu seketika membuatku tersenyum. Dia sepertinya tak ingin melepas peluang emas untuk bisa berada di dekat biduan pujaannya, dan aku tak tega untuk mengecewakannya. Iya. Nanti aku bilang ya sama manajernya, tapi awas. Kalau misalkan nanti kamu boleh ikut, kamu jangan macem-macem. Mataku melotot mengancam. Aku tahu Jaka bisa saja berbuat konyol. Beres Yud. Salah, beres bos. Jaka kegirangan sembari memberi hormat. Malam itu, kami semua pulang lebih cepat dari rencana awal tadinya. Kami sempat memaksakan diri untuk tetap menonton pertunjukan yang terus berlanjut, tapi peristiwa menghebohkan tadi membuat suasananya menjadi hambar. Keesokan harinya, Mbak Wati menghubungiku untuk memberitahukan jadwal manggung Carmila. Di sini, aku pun meminta izin padanya agar Jaka diperbolehkan ikut, dan Mbak Wati pun tidak keberatan. Oh, gak apa-apa Mas, terserah Mas Yuda aja. Tapi kami cuma bayar Mas Yuda aja loh. Asisten Mas Yuda ya jadi tanggungan Mas Yuda sendiri. Tapi kalau sekedar rokok sama konsumsi, pasti kami kasih kok. Aku pun sepakat, tapi jadi senyum-senyum sendiri. Ya, andai saja Mbak Wati tahu, jangan hanya diberikan rokok atau konsumsi, cuma diberi angin saja, Jaka tak bakal menolak. Malam itu, selepas sholat Isya, ku buka ponsel sekedar memastikan jadwal manggung Carmila yang masih beberapa hari lagi. Tapi mendadak ponselku berdering memunculkan nama Mbak Wati pada layarnya. Assalamualaikum.
"Ya Mbak Wati, ada apa ya?" Tanyaku santai sambil merebahkan diri, tapi salamku malah dibalas Mbak Wati dengan jeritan panik di seberang telepon sana. "Mas Yuda, tolong Mas, Mila kesurupan lagi." Diriku pun seketika terbangun dari rebah. Astagfirullah. Ya sudah, kalian ada di mana? "Di Hotel Permata Mas, deket alun-alun. Cepet ya Mas, saya tunggu." Pinta Mbak Wati lalu mengakhiri sambungan teleponnya. Aku bergegas memacu sepeda motor menuju hotel yang dimaksud, dan ketika sampai di sana, Mbak Wati langsung menyambutku dengan wajah ketakutan. "Ayo Mas, ayo," ajak Mbak Wati setengah berlari. Tak lama kemudian, kami berdua tiba di depan pintu sebuah kamar. Nampak dua orang petugas hotel yang tengah berjaga-jaga. "Alhamdulillah, ini paranormalnya. Ayo Mas, cepet Mas. Dari tadi loh, Mbak Carmila ini ngamuk kekaruan. Kami semua sampai kewalahan," ujar salah satu dari mereka. Pintu pun dibuka. Nampaklah kamar yang berantakan mirip kapal pecah. Lalu di sudut sana kulihat Carmila yang tengah berdiri setengah merunduk, lalu menatapku sambil menyeringai. "Kalian semua tunggu di luar. Jangan sampai ada yang masuk sebelum saya suruh," pintaku pada Mbak Wati dan kedua petugas hotel itu. Aku melangkah masuk sambil menutup pintu. Carmila terus menatapku seolah ingin menelanku bulat-bulat. Aku balas menatapnya sambil melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba saja Carmila melompat menyerangku. Aku cepat berkelit, lalu dengan sigap pemegang dahinya sama seperti tempo hari. Carmila menjerit keras. Lantunan ayat suci dari mulutku semakin lantang, berpadu dengan tenaga ilmu pemusnah yang kupusatkan pada telapak tangan. Carmila menggeram-geram, lalu pelan-pelan berlutut. Saat tanganku semakin keras menekan dahinya, tubuhnya lagi-lagi lemas hingga akhirnya ambruk terkulai di lantai. Sejenak hela nafas. Kupikir semuanya telah selesai, tapi di luar dugaan, Carmila mendadak bangkit. Lalu dengan anehnya, dia mulai menari lemah gemulai, seperti yang terjadi di atas panggung tempo hari. Diriku mundur selangkah. Benakku lantas menduga-duga, ada apa dengan gadis ini? Dari gelagatnya, dia tak ubahnya cangkang kosong yang dengan mudahnya dirasuki makhluk halus yang datang silih berganti. Kuputuskan untuk membuka mata batin demi coba mencari tahu. Sejenak, kupejamkan mata sambil memohon pada Sang Maha Kuasa. Dan ketika mataku terbuka, nampaklah seorang wanita cantik berpakaian bak putri keraton yang tengah menari dengan luas dan penuh penghayatan. "Assalamualaikum." Ku coba menyapanya, tapi dia tidak menjawab. Dia terus saja menari seolah tak memperdulikan kehadiranku. "Assalamualaikum," ucapku sekali lagi. Aku sengaja memilih cara halus untuk menyingkirkan makhluk yang satu ini. Nampaknya dia bukan jenis yang ganas seperti yang sudah kuusir tadi. Sang penari menghentikan gerakannya. Dia lalu berdiri menatapku sambil tersenyum. "Mau apa kamu?" tanya wanita itu lemah lembut. Aku meminta supaya kamu pergi. Jangan ganggu gadis ini lagi, pintaku dengan nada sesopan mungkin. Diriku berharap itu bisa membuatnya pergi secara sukarela. "Aku tidak bisa pergi. Kami sudah terikat satu sama lain, dan hanya kematianlah yang bisa memisahkan kami," jawabnya kemudian. Bibirku menyunggingkan senyum. Ya, sudah sering ku dengar bualan para makhluk halus yang enggan pergi bila tengah merasuki tubuh manusia. Lagu lama. Mulai ku rapal mantra ilmu pemusnah, lalu cepat ku pegang dahinya. Wanita itu menjerit kesakitan dengan mata yang jadi mendelik. Tapi di tengah jeritan itu, dia berucap dengan suara yang aneh, seperti suara beberapa orang yang berucap secara bersamaan. "Kamu tidak bisa mengusir kami, wahai siluman ular. Kami akan terus kembali. Kami tidak bisa dihancurkan." Aku tak menggubris ucapannya. Aku tekan telapak tanganku kuat-kuat sembari bertakbir lantang. Allahu Akbar. Wanita itu menjerit lalu menghilang, meninggalkan tubuh Carmila yang langsung tergolek lemas. Alhamdulillah, mulutku berucap syukur. Diriku membungkuk hendak mengangkat tubuh Carmila, tapi sama seperti malam itu, tubuhnya begitu berat tak ubahnya bongkahan karang. Segera kukerahkan tenaga dalam hingga diriku berhasil membopong tubuh Carmila lalu meletakkannya di atas tempat tidur.
Sejenak, kupandangi Carmila yang kini tergolek lemah di atas kasur. Aku masih tak mengerti apa yang membuat tubuhnya menjadi seberat itu, padahal sudah tak ada lagi makhluk halus yang merasuki tubuhnya. Aneh sekali. Tadinya ingin segera kupanggil Mbak Wati agar masuk ke dalam, tapi lebih baik jangan dulu. Makhluk tadi sempat mengancam akan kembali. Meskipun aku sendiri tak percaya bolanya, tapi tak ada salahnya aku tunggu barang sebentar. Sejenak, ingatanku coba memutar ulang. Makhluk tadi menyebut dirinya kami. Seolah ia lebih dari satu, lalu dia memanggilku siluman ular. Jadi dia bisa mengenaliku. Tapi tak masalah, sebagai makhluk gaib tentu saja dia akan bisa melihat wujud ularku. Carmila nampak menggeliat, lalu pelan-pelan membuka mata dan langsung kebingungan melihatku. Mas Yuda, kok bisa ada di sini? Tadi Mbak Wati yang minta saya datang kemari. Tadi Mbak Mila kesurupan lagi dan baru selesai saya obati. Sekarang Mbak Watinya ada di luar, biar saya panggil dulu ya. Jawabku lalu membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Mbak Wati langsung menodongku dengan pertanyaannya. Gimana mas, udah aman kan? Sudah, tuh Mbak Milanya sudah sadar, sautku sambil menunjuk. Mbak Wati menyeruak masuk lalu menghampiri Carmila. Ya ampun Mila, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu yang minta Mas Yuda datang kemari? Tanya Carmila. Iya, soalnya tadi kamu kesurupan terus ngamuk-ngamuk. Satpam hotel itu sampai kewalahan. Untung aja Mas Yudanya cepet datang. Carmila melirik ke arahku lalu menyunggingkan senyum. Makasih ya Mas. Iya sama-sama. Ya sudah ya, kalau memang sudah gak ada apa-apa, saya mohon izin pamit dulu. Mas Yuda jangan pergi dulu ya. Apa nggak bisa kalau malam ini Mas Yuda nginep aja di sini? Pinta Carmila. Mbak Wati pun ikut memujuk. Iya mas, buat jaga-jaga. Takut nih kalau Mila kesurupan lagi gimana dong? Permintaan mereka itu tentu saja membuatku jadi serba salah. Aduh, gimana ya Mbak? Besok kan saya harus kerja. Saya nggak mungkin berangkat dari sini. Seragam sama peralatan kerja saya kan ada di rumah. Ucapku beralasan, padahal bukan itu alasan sebenarnya. Ya, aku takut kalau Mayang Kemuning tiba-tiba muncul lalu berbuat onar. Aku tahu betul apa yang bisa dilakukan gadis gaib itu bila ia sedang terbakar api cemburu. Bisa-bisa habis tempat ini diacak-acak. Tapi Carmila ternyata pantang menyerah lalu coba menawar. Ya, gimana ya? Atau paling enggak pulangnya nanti aja, gimana mas? Kalau perlu nanti diantar deh pulangnya. Sejenak, aku menimbang-nimbang sambil melirik jam dinding. Udah deh, sampai jam 10 aja ya. Ucapku yang langsung diiyakan oleh Carmila. Bawati mengambil tisu lalu menyeka wajah Carmila yang berkeringat. Kamu mending mandi deh Mil, tampangmu itu loh kacau banget. Carmila spontan mengusap wajah lalu merapikan rambut. Jadi malu deh. Ya udah, aku mandi dulu ya. Tapi Mas Yuda jangan kemana-mana, tunggu di sini aja. Pinta Carmila. Aku bingung harus menjawab apa, tapi belum sempat aku membuka mulut, Carmila sudah keburu masuk ke kamar mandi. Mas Yuda udah makan belum? Mau saya belikan apa? Sate, nasi goreng, atau sop buntut barangkali? Tanya Mbak Wati. Gak usah repot-repot Mbak, nanti saja saya bisa beli sendiri sepulangnya dari sini. Gak boleh gitu dong. Saya belikan sate aja ya, satenya enak loh. Sekalian saya mau minta pelayan hotel buat rapiin kamar. Hancur banget. Ya sudah, terserah Mbak Wati aja. Ya wes, saya tinggal dulu ya mas. Titip Mila yo. Mbak Wati lalu pergi meninggalkanku seorang diri. Sejenak, kupandangi sisi kamar yang nampak berantakan, lalu terdengar suara kucuran air dari kamar mandi, pertanda Carmila tengah membersihkan diri. Daripada jenuh menunggu, kuputuskan untuk keluar merokok barang sebentar, tapi belum sempat aku pergi keluar terdengar suara Carmila yang tertawa cekikikan dari dalam kamar mandi. Perasaanku menjadi tak enak, lalu timbul kekhawatiran dalam benakku. Apa jangan-jangan dia kesurupan lagi? Mbak Mila, gak apa-apa, teriakku demi memancing responnya, tapi Carmila tak menjawab. Firasatku makin tak enak. Sejenak aku bingung harus bagaimana. Aku tak mungkin masuk ke dalam sana untuk memeriksa. Bisa geger nantinya.
Lalu kuputuskan untuk menghubungi Mbak Wati, tapi sial, ternyata wanita itu keluar tanpa membawa serta ponselnya yang tergeletak begitu saja di atas meja dan langsung berdering saat ku telepon. Aduh, gimana ini? Ceklek. Pintu kamar mandi mendadak terbuka. Aku menunggu harap-harap cemas, semoga saja dugaanku salah, tapi ternyata kekhawatiranku benar-benar terjadi. Carmila keluar dari dalam kamar mandi dengan tubuh yang masih basah, lalu menari tanpa sehelai benang menutupi auratnya. Astagfirullah. Spontan kupalingkan wajah, sementara Carmila terus menari seolah tengah diiringi suara gamelan. Sejenak diriku jadi serba salah. Aku bisa saja mengusir penari itu dengan mudah, tapi situasinya kini menjadi sulit. Bagaimana bisa aku mengusirnya? Mendekatinya pun aku tak enak hati. Akhirnya kurai selimut lalu buru-buru menutupi tubuh Carmila yang polos tanpa busana. Gadis itu seketika meronta-ronta, namun diriku telah siap dengan ilmu pemusnah hingga mampu meredam amukannya. Kini Carmila kembali jatuh pingsan dengan tubuh yang terbungkus kain selimut. Entah mengapa aku menjadi kasihan padanya. Kesurupan hingga berkali-kali pasti membuat tubuhnya sakit bila ia siuman nanti. Tak lama kemudian datanglah Mbak Wati yang menjadi heran kala melihat Carmila yang terkulai terbungkus kain selimut. Loh, ini ada apa lagi ya mas? Tanya Mbak Wati kebingungan. Tadi waktu mandi dia kesurupan lagi. Hah, serius? Kok dibungkus kain selimut kayak gitu? Ya mau gimana lagi mbak, lawang tadi dia keluar tapi nggak pakai apa-apa. Ya Allah, wanita berambut pirang itu hanya bisa menatap iba. Aku pun langsung mengangkat tubuh Carmila yang lagi-lagi terasa berat, tapi aku sudah siap dengan tenaga dalam hingga mampu mengangkatnya ke tempat tidur. Selagi Carmila belum siuman, aku coba sedikit mengorek keterangan dari Mbak Wati. Sepertinya ada yang gak beres deh. Baru kali ini loh saya lihat ada orang kesurupan model begini. Sama, saya juga bingung loh mas. Padahal tadinya dia gak begitu. Apa Mas Yuda bisa cari tahu penyebabnya? Baik, nanti saya akan coba. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Mbak Carmila ini punya jimat atau sejenisnya? Karena bisa jadi ini adalah akibat dari pengaruh benda-benda itu. Mbak Wati spontan mengerjitkan dahi. Jimat? Setahu saya sih nggak ada mas. Dia nggak pernah bilang sama saya tuh kalau punya barang-barang begituan. Tapi seingat saya, dia itu pernah cerita kalau dulu dia itu pernah pergi ke dukun. Pergi ke dukun? Mau apa? Ya nggak tahu juga mas. Tapi katanya sih waktu itu dia merasa kalau dia kayak dikirimi santet gitu sih. Tapi saya nggak tahu pasti kejadiannya karena waktu itu saya kan belum jadi manajernya. Aku pun hanya bisa manggut-manggut. Keterangan dari Mbak Wati bisa jadi langkah pembuka untuk menyingkap tabir rahasia yang masih serba membingungkan ini. Sejenak aku termenung, coba memikirkan langkah selanjutnya, tapi mendadak tercium wangi bunga melati yang menusuk rongga hidungku. Mbak Wati pun terheran-heran karena mencium bau yang sama. Mas, nyium bau melati enggak? Kok aneh ya, bikin merinding deh. Tanya Mbak Wati seraya mengendus sambil melayangkan pandangan menyapu sisi ruangan. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Nggak usah takut mbak. Jawabku coba menenangkan, padahal diriku ketar-ketir kala melihat Mayang Kemuning yang kini tengah berdiri di dekat Carmila sambil melotot ke arahku. Aduh, bakalan rame nih. Mbak, saya mau keluar dulu sebentar ya. Nanti kalau Mbak Milanya sudah siuman, cepat kabarin saya ya. Loh, Mas Yudanya nggak makan dulu? Itu loh, saya sudah belikan satenya, saut Mbak Wati yang membuat mata Mayang makin melotot seolah mau keluar. Nanti aja ya. Jawabku lalu memberikan kode pada Mayang agar dia mau ikut denganku. Setibanya kami di tempat sepi, Mayang Kemuning langsung melotot sembari menunjuk-nunjuk. Mau apa kamu di sini? Mau macem-macem ya? Ya kan, aku aja deh. Hardik Mayang gregetan. Duh Mayang, pikiran kamu kok jelek banget ya. Aku tuh di sini cuma buat nolong gadis itu. Gadis? Gadis yang mana? Itu ada 2 orang loh di dalam kamar mandi lagi. Iya, gadis itu pingsan. Dia itu udah berkali-kali kesurupan. Oh, yang itu. Pantas aja kamu mau nolong dia. Lawang cantik begitu.
Kok heran? Kenapa sih setiap kali kamu nolongin orang pasti gadis cantik? Kok bisa ya? Tanya Mayang dengan laga so menduga-duga, aku pun langsung membela diri. Ya mana aku tahu Mayang, aku nggak pernah pilih-pilih kok. Kebetulan aja selama ini yang minta pertolongan kebanyakan ya gadis-gadis cantik gitu. Ah, pinter, pinter banget cari alasan. Aku tersenyum mencoba meredakan emosinya. Mayang, aku ngerti kok perasaan kamu, tapi jangan sampai rasa cemburu kamu menghalangi niatanku untuk menolong orang. Iya sih, ngerti aku. Emangnya aku pernah ngalang-ngalangin. Tapi untuk yang satu ini, dia nggak pantas kamu tolong. Oh, kok begitu? Kenapa? Ya asal kamu tahu dong, gadis itu jadi begitu karena dia emang punya susu. Kamu serius? Iya, iya. Makanya dia nggak layak kamu tolong. Buat apa sih? Dia jadi begitu juga karena ulahnya sendiri. Kepalaku lantas mengangguk tanda mengerti. Oke, oke, oke. Sekarang aku paham ya udah. Biar nanti aku bicara sama dia ya. Ya, kamu kasih tahu dia. Kalau mau cantik tuh ya yang wajar-wajar aja lah. Gak perlu pakai susuk segala. Dasar manusia gak pernah ada puasnya. Ujar Mayang penuh emosi. Aku spontan tertawa geli kalau melihat tingkah Mayang yang menggemaskan. Iya, iya. Nanti aku coba kasih tahu dia ya. Terus apa lagi? Tanyaku coba berkelakar sambil memainkan selendangnya. Ya udah, pokoknya ingat, kamu jangan macam-macam. Jangan coba-coba cari kesempatan deh. Ancam Mayang akhirnya sebelum menghilang membawa rasa jengkelnya. Selepas kepergian Mayang, ku coba meresapi apa yang barusan dia sampaikan. Jadi begitu. Ternyata semua ini adalah akibat Carmilla yang memiliki susuk di dalam tubuhnya. Pantas saja para makhluk halus itu selalu datang kembali. Rupanya mereka tak pernah benar-benar pergi karena telah menyatu dengan tubuh Carmilla. Mungkin itu jugalah yang membuat tubuhnya jadi begitu berat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Walensky, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, ditunggu-tunggu sudah sekian lama dan keren banget kisahnya di sini. Dan makin lengkap aja nih ya. Apa namanya? Di sini muncul Jaka nih. Jaka itu wah, saya berharap akan terus berdampingan nih antara Yuda dan Jaka. Karena kehadiran Jaka di sini jadi menambah kaya kisah ini ya. Jadi romansnya ada, horornya ada, komedinya ada, dan bagaimana orang seperti Jaka ini memang banyak teman-teman ya di dalam ini juga. Apa namanya, dia menggembari satu musik. Kebetulan di sini Jaka adalah musik dangdut dan rela untuk berdesak-desakan maju paling depan, rela mengorbankan apapun karena memang kalau udah suka begitu tuh. Apalagi dia punya favoritnya ya, Mila Bohai. Wow, Mila Bohai. Dan bagaimana akhirnya dalam perjalanan itu justru Jaka bisa mendekati Mila Bohai dengan Yuda yang apa namanya bisa menyembuhkan kesurupan, dan kesurupannya ini karena ada sesuatu di endingnya. Di sini memberitahukan nih sosok Mayang Kemuni nggak suka. Kenapa? Karena memang ternyata sosok Carmilla atau Mila Bohai ini setelah memasang susuk yang mana kesurupan dia dan hal-hal ganjil yang dia terima itu adalah akibat dari susuk itu. Tapi dia belum mau jujur nih sama Yuda maupun sama timnya, sama Mbak Wati ya. Dan makin penasaran aja nih. Buat besok pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan. Besok adalah lanjutannya jam 12 yang pantengin aja untuk channel Lilo Entry ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Walensky atas izinnya untuk kami membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.